manusia dari alam kubur bisa bertemu dan berjabat tangan dengan malaikat. Siapa tiga golongan itu? Yang pertama adalah orang-orang yang mati syahid. Yang kedua orang yang sering atau selalu menjalankan puasa Ramadan. Nomor dua, yang ketiga orang yang berpuasa pada hari Arafah, yaitu pada hari tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ketika orang-orang yang berhaji pada wukuf di padang Arafah, orang-orang yang tidak berhaji menjalankan puasa Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah salamullah ala Rasulillah. Di halaman 26 garis dari atas dan ke 8. Halaman 26 dari atas garis ke 8. Al-Babusa bisu wa isuna fi dzikri nusuli wallahi minal qulubi. Al-Babusa bisu, adapun bab yang ke-6 wa isuna dan 20. 26 Dikri musuhil sholat ini di dalam menjelaskan tentang bangkitnya makhluk minal kubur dari kubur
menjelaskan tentang makhluk bahwa datangnya hari kiamat semua makhluk yang berada di alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu anal khalaiqa idza nusiru minal kuburi yaqifuna wuqufan ala mawadi allati nusiru alaiha. Yuqalu dikatakan anal khalaiqa bahwa sesungguhnya beberapa makhluk idza nusiru ketika dibangkitkan dia semua minal kuburi dari kubur yakifuna keadaannya yakifuna berdiri wuqufan dengan berdiri alal mawadi pada beberapa tempat alati musiru yang dibangkitkan dia semua alaiha kepadanya arba'ina dalam masa 40 sanatan tahun. Layak dia tidak makan, walaya serobuna dan dia tidak minum, walaya jlisuna dan dia tidak duduk, walaya takallamuna dan dia tidak berbicara. Jadi ketika terjadi hari kiamat, semua para makhluk dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya masing-masing, posisinya dalam keadaan berdiri tegak. Yang dulu dimakamnya di pojok yang 9, telah datangnya hari kiamat dia akan berdiri. Yang dimakami di Joglo juga pada berdiri masing-masing pada tempatnya selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Dia berdiri tegak di atas kuburannya masing-masing. Tidak makan, tidak minum, tidak duduk dan tidak berbicara. Seperti kayak patung. Ketika mendengar cerita seperti itu, sahabat pada bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara mengenali orang-orang mukmin ketika pada berdiri tegak di hari kiamat?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Umatku telah datangnya hari kiamat, wajahnya akan bersinar, tangan kakinya akan bersinar karena di dalam hidupnya dia sering menjalankan sholat 5 waktu, berarti orang itu berwudu 5 kali. Belum ditambah lagi kalau dia mau tadarus Al-Quran, belum ditambah lagi kalau dia mau sholat duha. Bisa-bisa sehari semalam bisa sampai 15 kali kita berwudu. Itu orang-orang yang, makanya ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, bagaimana cara mengenali orang-orang mukmin ketika di hari kiamat, ya Rasul? Dijawab oleh Nabi Muhammad, umatku kelak di hari kiamat akan bersinar wajahnya, akan bersinar tangan dan kakinya. Karena yang bisa ditanya oleh umat-umat ketika di hari kiamat adalah Nabi Muhammad, karena Nabi yang tak pernah meminta di luar batas kemampuannya manusia. Nabi Muhammad tidak pernah minta. Tidak seperti Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, Nabi Ibrahim dibakar, tidak terbakar jasadnya. Bahkan Nabi Daud pernah meminta oleh Allah, ingin melihat jembatan yang berada di atas neraka, juga diijabah permintaannya oleh Allah. Orang hidup di dunia ingin melihat jembatan yang di atas neraka, ingin melihat timbangan
yang dibuat timbang amal perbuatannya manusia. Qala Daud alaihissalam, ya Rabbi, inni uridu an usahida siratal wal mizan fid dunya. Ya Allah, aku punya keinginan, punya kehendak ingin melihat jembatan dan timbangan, jembatan yang di atas neraka, timbangan yang buat timbang amal perbuatannya manusia. Apa kata Allah? Wa qala Allah Ta'ala, idhab ila watin kadza. Pergilah kamu Daud ke jurang atau ke lembah itu. Setelah Nabi Daud masuk jurang, wa adhaba qaul hijaba anhu hatta ra'a sirata wal mizan allati kanat akbar. Setelah Nabi Daud masuk ke lembah, dihilangkan pandangannya oleh Allah, hijab yang menghalang-halangi pandangan Nabi Daud dilenyapkan oleh Allah, sehingga mata batin Nabi Daud bisa melihat yang namanya jembatan yang berada di atas neraka, bisa melihat timbangan yang akan bertimbang amal perbuatannya. Dalam bukaan sadidan, Nabi Daud nangis melihat kengeriannya jembatan itu, melihat kebesarannya apa itu timbangan yang akan buat timbang amal perbuatannya manusia. Dalam tangisannya, ya Rabbi, man yaqdiru min ibadika ayam la'al mizan bil hasanah. Ya Allah, ya Tuhan, siapa makhluk yang mampu memenuhi, siapa makhluk yang mampu kebaikannya memenuhi timbangan itu? Kata Nabi Daud, siapa makhluk yang perbuatan kebaikannya bisa memenuhi timbangan itu? Siapa makhluk yang bisa melewati jembatan yang ukurannya sepanjang itu? Apa kata Allah? Wallahi wa jalali, demi keagungan dan kebesaranku Daud, mangkola la ilaha illallah marratan wahidatan abaro sirotowal kalbar tauhid. Daud, siapa orang yang beritikad membaca la ilaha illallah sekali saja, dia akan melewati jembatan itu seperti kilat yang menyambar. Dan siapa orang mantasaddaqa bimisli tamrin li ajli tambahul mizan, siapa orang yang bersedekah dengan sebiji kurma, timbangan itu akan penuh dengan kebaikan-kebaikan orang yang dilakukan orang itu ketika hidup di alam dunia. Wafil qobari, kita lanjut. Kelak kita dibangkitkan dari alam kubur, malaikat sudah tidak bisa membersihkan ini bekas tanah yang menempel di jidat atau dari kita. Jadi kita di dunia nggak usah ngasih tanda hitam di sini diangkat. Kalau udah dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, udah ada tanda bekas sujud kita, mikrab itu tempat mimbar ini, mikrab bisa diartikan tempat sujud. Sekalipun kita ibadah di dunia tak mempunyai tanda hitam, dari kita telah dibangkitkan dari Allah dari alam kubur, udah ada tanda yang menempel di diri kita, yaitu dari bekas sujud kita. Kelak akan susah dihilangkan oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Debu-debu yang susah dihilangkan itu sebenarnya bukan debu tanah kuburan, melainkan debu atau tanah tempat sujud mereka. Biarkanlah menempel di dahinya sehingga dia bisa
mampu melewati jembatan sehingga orang-orang yang memandang dia, oh bahwasanya itu adalah hamba-hambaku dan pembantu-pembantuku yang ketika hidup di dunianya selalu menjalankan perintahku, kata Allah. Nabi Muhammad berkata, ketika sudah terjadi hari kiamat, orang-orang yang di alam kubur dibangunkan oleh Allah. Setelah itu Allah memberi wahyu atau memberi perintah kepada malaikat Ridwan, hari ini aku telah mengeluarkan orang-orang yang ketika hidup di dunianya menjalankan puasa. Malaikat Ridwan, hari ini aku telah mengeluarkan orang-orang yang menjalankan puasa ketika hidup di dunianya dalam keadaan lapar dan haus. Sambutlah mereka. Sambutlah mereka dengan membawa makanan dari surga. Setelah malaikat Ridwan mendapat perintah dari Allah seperti itu, malaikat memanggil pelayan surga yang dipanggil dengan Hilman dan Wildan. Setelah pembantu-pembantu yang berada di surga dipanggil oleh malaikat Ridwan, datang semua dengan membawa nampan. Jumlah dari pembantu-pembantu surga itu jumlahnya melebihi jumlah dari tetesan air hujan. Saking banyaknya pembantu yang ada di surga, daripada tetesan air hujan masih banyak jumlahnya pembantu-pembantu di surga, melebihi bintang-bintang yang berada di langit, melebihi juga dedaunan yang ada di pohon-pohon sekarang ini. Dari jumlah pembantu yang berada di surga ketika melayani orang-orang yang sedang menjalankan puasa, khususnya itu jumlahnya tidak terhitung. Apa kata malaikat Ridwan ketika bertemu orang-orang yang berpuasa? Makanlah dan minumlah dengan bersenang-senang. Inilah balasan yang kamu jalankan ketika hidup di dunianya. Ketika kamu hidup di dunia sering menjalankan puasa, pada saat ini makan dan minumlah. Ini sebagai balasan kamu dari amal perbuatan yang kamu jalankan ketika kamu hidup di dunianya, yaitu sering menjalankan puasa. Nabi Muhammad berkata kepada Aisyah, siapa orang yang bangun menjalankan sahur, setelah itu paginya dia berpuasa pada hari Arafah, maka Allah membukakan pintu, Allah membukakan 30 pintu dari pintu kebaikan, dan Allah menutup 30 pintu dari pintu keburukan. Ketika dia makan sore atau menjalankan berbuka puasa dan dia minum air, merasa segar di badannya. Setelah dia makan dan minum keluar keringat yang berada di badannya orang yang menjalankan puasa Arafah selalu memintakan ampunan atas dosa-dosanya orang yang menjalankan puasa Arafah. Keringat itu berkata, Allahumma irhamhu ila tulil fajri. Ya Allah, kasihanilah orang yang berpuasa pada hari Arafah sehingga sampai terbitnya fajar kembali. Itu kata keringat yang berada pada badannya orang-orang yang mau menjalankan puasa Arafah.
Jadi orang bangun jam 3:30 sahur, paginya menjalankan puasa Arafah, setelah sore dia berbuka minum, badannya merasa segar, keluar keringat, semua keringat yang berada di badannya orang yang berpuasa itu akan memintakan ampunan kepada Allah dan berdoa, kasihanilah orang-orang yang berpuasa itu sampai terbitnya fajar kembali. Keterangan di dalam hadis juga, orang-orang yang sering menjalankan puasa Arafah, dia keluar dari kuburnya udah diketahui dari bau mulutnya. Oh, ini ternyata orang-orang yang ketika di dunianya sering menjalankan puasa Arafah, sudah ketahuan. Kemudian dia dijumpai, dia ditemui dengan malaikat dengan membawa makanan dan minuman. Apa kata malaikat? Makan dan minumlah. Makanlah di saat kamu ketika hidup di dunia kamu merasa lapar, orang-orang merasakan kenyang. Minumlah sekarang pada saat kamu hidup di dunianya menjalankan puasa, orang-orang merasa segar tenggorokannya, kamu dalam keadaan haus, maka dia beristirahat. Sedangkan orang-orang yang tak pernah menjalankan puasa Ramadan, puasa Arafah, orang-orang semua pada menjalankan hisab. Orang-orang yang sedang berpuasa itu sedang beristirahat, menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kajian malam tadi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma